Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrul Askia dengan NIM 1807030003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Pertanyaan yang pertama itu, benarkah keanekaragaman ikan di waduk lebih tinggi dibandingkan sungai? Jawabannya salah, karena keanekaragaman di waduk itu lebih sedikit, disebabkan oleh waduk itu kan tempatnya terbatas. Kalau sungai itu ada ikan-ikan yang dapat bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Beda dengan waduk, hanya memiliki tempat yang terbatas. Karena tempat terbatas itulah yang menyebabkan keanekaragaman ikan yang ada di waduk itu sangatlah sedikit. Pertanyaan yang kedua, benarkah pembangunan PLTA berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Dampak PLTA itu ada dua, yaitu yang pertama ada dampak positif, contohnya mendorong tumbuhnya perekonomian bagi masyarakat. Yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan adanya pasokan listrik. Kemudian dampak negatif yang akan kita bahas, yang pertama itu terganggunya habitat orangutan. Yang kedua itu ada masyarakat merasa dirugikan. Dengan adanya pembangunan PLTA akan mengakibatkan adanya sampah yang masuk ke dalam waduk dari hulu sungai yang akan merusak dan mencemari air, sehingga mengganggu kelestarian ikan. Dengan adanya sampah yang bertumpuk tuh, kelestarian ikan itu akan terganggu karena adanya sampah-sampah. Kemudian perubahan kualitas air karena aktivitas industri di hulu sungai. Dengan adanya perubahan kualitas air akan mengganggu kelestarian baik dalam mencari makanan dan tempat tinggal mereka. Kan itu airnya nggak stabil, jadi ikan-ikan yang ada di situ itu akan kesulitan dalam mencari makanan di tempat tinggalnya. Kemudian pengaruhnya pada ikan itu gulma yang terdapat di permukaan air akan menurunkan kadar O2 dalam air dan mengurangi penetrasi sinar matahari yang menghambat pertumbuhan fitoplankton, yang mengakibatkan pertumbuhan ikan terganggu. Kan ikan itu perlu sinar matahari juga, dan juga kadar oksigen yang dihasilkan oleh dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di bawah. Dengan tidak adanya sinar matahari, fitoplankton itu akan kesulitan bertahan hidup, sehingga ikan juga tidak dapat memangsa fitoplankton yang ada di perairan tersebut. Dengan tidak adanya fitoplankton, maka makanan untuk ikan tidak ada pula. Kemudian yang ketiga itu ada pertanyaan, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting, bagaimana jalan tengahnya? Nah, kan itu dua-duanya penting. PLTA penting untuk kesejahteraan masyarakat, namun tidak berarti harus mengorbankan kelestarian sungai. PLTA membangun teknologi ramah lingkungan untuk jalan tengahnya, atau itu bisa dikatakan run of river hydropower. Itu jalan alternatif. Prinsip kerjanya itu memanfaatkan aliran sungai tanpa perlu membangun bendungan yang menimbulkan daerah genangan luas. Dalam skala besar, pemerintah sebaiknya membangun pembangkit listrik berbasis mikrohidro
mikrohidro itu debit airnya itu lebih sedikit, tidak perlu adanya bendungan yang luas, karena PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro hanya mengalihkan sedikit aliran air, karena biasanya tidak membendung dan tidak mengubah debit air serta tidak menghancurkan ekosistem yang ada. Jadi PLTMH itu lebih efektif lah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Soal yang keempat, pembangunan KJA atau keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya. Benarkah? Manfaatnya lebih memudahkan pemanenan ikan. Kegiatan budidaya keramba jaring apung menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan perairan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu dampak dan pembangunan KJA. Poin yang pertama, penggunaan bahan untuk pembuatan KJA yang akan mempengaruhi dampak bagi lingkungan perairan. Poin yang kedua, bahan untuk pembuatan KJA dapat terdiri dari bambu, karet, plastik, besi, dan pelampung. Kegiatan budidaya KJA berperan menghasilkan dampak lingkungan terutama terhadap abiotik, depletion, toxicity, atau penipisan sumber daya alam. Hal itu kemungkinan karena drum yang digunakan berkarat dan drum yang diambil dari drum oli bekas, dan jaring yang digunakan mengandung unsur kobalt dan lain-lain. KJA yang terdapat dari bahan drum plastik, bambu, dan besi yang paling besar kontribusinya terhadap timbulnya berbagai dampak lingkungan seperti penurunan ketersediaan sumber energi tak terbarukan, global warming, penipisan lapisan ozon, kontribusi pada masalah kesehatan manusia melalui bahan plastik yang terdapat pada udara, tanah, dan air. Nah, dari berbagai paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan KJA lebih banyak mudaratnya, karena bahan-bahan dari pembuatan KJA itu sendiri adalah bahan-bahan yang dapat berpotensi atau lebih tepatnya mencemarkan lingkungan itu. Dari bahan-bahan tersebut sangatlah signifikan. Dengan demikian KJA itu lebih banyak mudaratnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.